Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 27 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu mendengarkan orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Tuhan, di antara kami ada yang hidupnya sangat beruntung, tetapi ada juga yang sepertinya tidak beruntung. Kami mohon pandanglah dan berbalas kasihlah kepada mereka yang sangat membutuhkan bantuan-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu mendengarkan orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa Yesus berjalan bersama murid-muridnya dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Yesus bersama-sama pengikutnya berjalan lewat di tempat seorang pengemis yang buta, yang biasa duduk meminta-minta. Ketika didengarnya bahwa orang yang lagi mengajar itu adalah Yesus, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dari pernyataan ini kita tahu bahwa ia sudah mendengar cerita tentang Yesus dan percaya bahwa Yesus bisa buat sesuatu baginya. Tetapi mereka yang lagi mendengar pengajaran Yesus merasa sangat terganggu karena pengemis ini berteriak dengan sangat kuat. Mereka menegurnya supaya diam karena ia sangat mengganggu proses mengajar dan belajar. Di tengah situasi pro dan kontra ini, Yesus merasakan bahwa ada orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Karena itu Yesus berhenti sebentar dan berkata, "Panggillah dia." Orang yang memanggilnya meneguhkan dia, katanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bartimeus, nama orang buta ini, berdiri dan tanggalkan jubahnya. Segera pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
Jawabnya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari dari Injil hari ini. Yang pertama, dekatilah Tuhan dan sampaikan apa yang sangat kita butuhkan. Jangan meminta secara umum, tetapi secara konkret. Yang kedua, mendengarkan sabda Tuhan adalah baik. Dan sangat baik lagi kalau sesudah mendengarkannya, kita wujud nyatakan dalam hidup harian kita. Jangan pernah menutup telinga dan mata mendengarkan dan melihat sesama yang sangat membutuhkan bantuan kita. Yang ketiga, Yesus selalu memanfaatkan kita untuk memanggil sesama yang sangat membutuhkan bantuannya. Tuhan selalu memakai kita agar menjadi penyalur rahmat keselamatan bagi sesama. Yesus kini tidak punya kaki dan tangan jasmani. Ia memanfaatkan kaki dan tangan kita untuk membawa keselamatan kepada orang lain. Yesus tidak punya mulut jasmani, karena itu ia meminjam dan menggunakan mulut kita untuk sampaikan pesannya kepada orang lain. Jadilah penyalur keselamatan Kristus bagi orang lain. Dan yang keempat, di saat kita sudah dipanggil Tuhan dan kita menjawab ya kepadanya, tanggalkanlah manusia lama kita dan biarkanlah manusia baru yang sudah diselamatkan Tuhan, supaya selalu dijaga dan dihidupi dengan baik agar tetap bertumbuh subur, segar, dan kuat. Yang terakhir, teguhkanlah iman dan setialah menjalankan ajaran dan perintah Tuhan, karena iman dan perbuatan akan menyelamatkan kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan senantiasa memandang kita dan selalu berbelas kasihan kepada kita, secara khusus bagi orang yang sangat membutuhkan bantuannya. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit dan yang sangat membutuhkan bantuan sesama, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.